apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, janganlah engkau berbicara dengan lisanmu yang dapat menyebabkan pecahnya gigi-gigimu. Artinya banyak orang yang dipukul orang karena berkata-kata, karena kata-katanya kasar, kata-katanya kada baik, orang lain sarik, dipukul orang, dihantam orang, bahkan bisa dibunuh orang. Seperti menggunjing orang tahu yang digunjing itu bisa sarik dan bisa memukul. Orang yang difitnah namun inya tahu bisa menimbulkan perkelahian. Jadi kenapa kita disuruh memelihara perkataan? Karena bisa mencelakakan kita di dunia ini. Ulama lain berkata, janganlah engkau membiarkan lisanmu sehingga mengakibatkan rusaknya ibadahmu. Janganlah engkau membiarkan lisanmu sehingga mengakibatkan rusaknya ibadahmu. Antara lain menggunjing, menggibah itu merusak ibadah. Arti merusak ibadah itu menyebabkan ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang dimuat oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bahwa setiap hari malaikat pencatat amal kebaikan ini membawa naik ke hadirat Allah tentang amal-amal kebaikan kita, daripada sembahyang, zikir, membaca Quran, amal ibadah lain, menuntut ilmu, membaca salawat. Nah, dibawa naik ke atas. Begitu sampai di langit pertama, ditolak oleh penjaga langit pertama. Ujar penjaga langit pertama, amal ini orang kada bisa naik ke langit yang kedua. Sebabnya orang yang beramal ini suka menggibah orang, suka menggunjing orang, dan ini belum tobat daripada perbuatan itu. Nah, jadi karena lisan, karena perkataan yang tidak baik, amal ibadah kita menjadi rusak. Para ulama membacakan syair, ihfaz lisanaka la taqulu fatubtala innal balaa muwakkalun bil mantiqi. Artinya, jagalah lisanmu, jagalah bicaramu, janganlah berbicara sehingga menyebabkan engkau dicoba. Sungguh cobaan itu diserahkan, ditimbulkan oleh omongan. Arti dicoba di situ mendapat bala. Innal bala muwakkalun bil mantiqi, bahwa bala bencana itu disebabkan perkataan. Banyak perkataan yang menyebabkan bala bencana. Orang sekampungan jadi bakalahian akibat perkataan-perkataan. Ibnu Mubarak juga mempunyai syair yang berbunyi, ala ihfaz lisanaka innal lisana sari'un ilal mar'i fi qatlihi wa innal lisana dalilul fuadi yadullur rijala ala aqlihi. Artinya, ingatlah, jagalah lisanmu, jagalah perkataanmu. Sungguh lisan itu, perkataan itu cepat sekali datang kepada seseorang untuk membunuhnya. Gara-gara berkata kasar dibunuh orang.
Dan lisan adalah petunjuk hati yang menunjukkan akal manusia. Dari bicaranya, dari pemandirannya, kita tahu akal seseorang itu. Kita tahu ilmu seseorang itu. Makin banyak pandirannya, makin banyak omongannya, itu menunjukkan kurangnya akal seseorang itu. Kita misalnya ditakuni orang, mana ketujuhnya melihat orang nang pamandir lawan nang pendiam. Si anu tuh orangnya pemandir, si anu tuh orangnya pendiam. Mana ketujuhnya hati kita? Tentu ketujuh pendiam. Tentu kita menilai orang pendiam itu mulia. Kita nih, mana hakumnya dipadakan orang lantih lawan pendiam. Si anu tuh pandir terus orangnya. Si anu tuh pendiam orangnya. Nah, tentu hati kita mengatakan nang pendiam itu adalah mulia. Beruntung orang-orang yang ditabiatkan Allah, beruntung orang yang sudah diciptakan Allah sebagai pendiam. Itu beruntung. Kada lapah lagi riyadhah, kada lapah lagi melatih diri supaya jadi pendiam. Ada orang yang pendiam itu ada. Ada orang diciptakan Allah berpandir ketujuh. Ketujuh pada makannya. Pandir aja. Diberi makan karena dulu ya asik berpandiran lagi. Nah ketujuh berpandirnya pada makan. Nah orang seperti ini susah. Ini harus mau kada mau melakukan latihan-latihan supaya mengurangi pandirnya itu. Melakukan riyadhah dengan banyak menyendiri, banyak berdiam di tempat-tempat nang sunyi untuk mengurangi pemandirannya itu. Dan Ibnu Abil Muti' mempunyai syair, lisanul mar'i laythun fi kamimin idza khulliya alaihi lahu agharah fasumhu anil khana birijami samtin yakun laka min baliyatin sitarah. Artinya lisan seseorang itu bagaikan harimau dalam persembunyiannya. Apabila dibiarkan, ia akan menyerang pemiliknya. Karena itu, jagalah lisan dari berbicara jelek dengan kekang diam. Niscaya ia menjadi penutup bagimu dari berbagai bencana. Orang pendiam itu kapahwal jarang. Orang pendiam itu kada dimuari orang. Orang banyak pandir ini, orang banyak nang muar. Banyak mulahwal, kenapanya kebanyakan bisi pandirnya. Tersebut dalam peribahasa yang berlaku, banyak kalimat yang mengatakan kepada pemiliknya, tinggalkanlah aku. Itu dalam peribahasa, kalimat-kalimat itu berkata, tinggalkanlah aku, jangan ucapkan aku, ujarnya. Imam Ghazali berkata, aku memohon kepada Allah, mudah-mudahan Dia berkenan memberikan taufik dengan rahmatnya. Yang kelima, ingat afat akhirat, bahaya di akhirat dan akibatnya. Nah, ini kita disuruh menjaga bicara, disuruh mengurangi bicara yang kada perlu, apalagi bicara dosa, karena ingat bahayanya di akhirat dan akibatnya. Dalam pokok kelima ini
Ghazali berkata, aku hendak menyebutkan satu faidah penting, yaitu ada dua kemungkinan bila engkau berbicara. Ada kalanya berbicara haram dan berbicara yang diperbolehkan, yakni berbicara berlebihan yang tidak ada manfaatnya bagi engkau. Orang yang banyak bicara itu, ya Imam Ghazali, ada dua kemungkinan. Bisa yang dibicarakannya itu haram, bisa yang dibicarakannya itu tidak ada manfaat. Jika omongan itu haram, maka engkau bakal menghadapi siksa Allah yang engkau pasti tidak kuat menanggungnya. Berkata-kata ada yang wajib. Itu ada banyak perkataan yang wajib itu. Seperti amar ma'ruf nahi munkar, nah itu perkataan yang wajib. Ada perkataan yang sunat. Ada perkataan yang haram, banyak itu. Ada perkataan yang makruh. Ada perkataan yang boleh. Nah, orang yang banyak bicara itu, banyak berpandir itu, berputar antara dua. Bisa nang haram dibicarakannya, atau nang kada ada manfaatnya. Bila nang haram, maka dia akan menghadapi siksa Allah. Aku telah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lailata usriya bi ra'aitu fin nar qauman ya'kuluna jiyab faqultu ya Jibril man haula qala haula alladhina ya'kuluna luhuman nas. Artinya, pada malam aku diisrakan, ujar Nabi kita, aku melihat orang-orang di dalam neraka memakan bangkai. Mana dalam neraka sudah diberi makan, ini pulang bangkai, disuruh makan bangkai. Lalu aku bertanya, hai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging orang lain. Rasulullah pernah bersabda kepada Mu'adz, iqta' lisanaka an hamalatil Qur'an wa tullabil ilm wa la tumazzikin nas bilisanik fatumazzikaka kilabun nar. Artinya, hai Mu'adz, hentikanlah lisanmu dari menggibah orang-orang yang hafal Al-Quran dan para penuntut ilmu. Janganlah engkau mencabik-cabik orang lain dengan lisanmu, sehingga menyebabkan engkau dicabik-cabik oleh anjing-anjing neraka. Diriwayatkan dari Abi Kilabah, beliau berkata, sungguh menggibah orang lain itu dapat merusak hati orang yang menggibah dari petunjuk Allah. Nah, jadi orang menggibah itu dapat merusak inya seorang. Di dalam kitab Sirajut Talibin syarah ini menjelaskan bahwa ghibah itu macam-macam. Ada ghibah itu yang sampai kafir hukumnya. Ghibah yang haram sudah banyak. Namun dalam keadaan yang sedikit menggibah itu diperbolehkan. Bahkan ada yang diberi pahala. Menggibah yang haram itu kayak apa? Menggibah yang kafir macam apa? Menggibah yang kafir itu adalah orang-orang yang menggibah dan mengikatkan di hatinya boleh menggibah itu. Ini menggibah orang, nyambati orang. Si anu tuh ka ini. Ada nang menegur, baiknya jangan menggibah orang lah.
Ujarnya, bujuran apakah itu? Nah, itu kafir itu. I'tikad di hatinya bila bujuran itu boleh digibah. Padahal kalau boleh. Si anu tuh orangnya apa kata sembahyang gak ada. Si anu tuh orangnya pembunuh mau maling. Si anu tuh orangnya ini. Jadi kita jangan menggibah orang. Bujuran bang. Nah, perkataannya bujuran bangnya kayak itu kelakuannya, makanya aku sambat. Nah, perkataan seperti itu mengakibatkannya keluar dari agama Islam karena menggibah dipadahkannya boleh. Nah, imbah itu kalau cukup beristighfar membaca 2 kalimat syahadat, maka gibah itu kan menyambat nang bujuran. Amun nang kada bujuran itu fitnah ngarannya. Jadi memang kita dinasihati orang, jangan menggibah. Ya bisa sudah, bisa yang dilawan lagi. Ini banyak yang kada tahu, dikira menggibah itu boleh amunnya bujuran. Nah, padahal kada boleh. Kan kada boleh menggibah orang kayak itu, berdosa. Bujuran panggilnya kayak itu kusambat aja. Nah, jangan, itu tuh mengakibatkan kafir. Berat benar itu. Yang kedua, haram. Nah, haramnya sudah jelas saja. Dan gibah ini kada khusus untuk kelakuan seseorang, itu mencakup pakaiannya, mencakup keadaan batang tubuhnya, mencakup kendaraannya, mencakup rumahnya, semua anak sangkut paut lawannya. Nah, menggibah itu tadi haram ada juga, haram yang sudah biasa lumrah. Ada juga menggibah itu yang dibolehkan. Seperti menggibah yang dibolehkan itu menggibah sultan yang zalim. Bupati itu korupsi orangnya, punya bujuran itu boleh aja nih itu. Pembakar atau korupsi, mana beli duit itu nggak usah pinjam motor pulang. Umpamanya, maka bujurannya korupsi, nah itu boleh jadi sambat nih itu. Sultanun jair, tapi yang disambat intang situnya aja, yang lainnya jangan disambat. Umpamanya, wah sultan apa pembakar itu atau camat itu bupati itu korupsi, kebibinian ketujuh, nah jangan disambat deh. Kebibinian itu kada boleh lagi, tentang korupsinya situ aja yang boleh. Namanya bujur korupsi, walaupun bujur kebibinian jangan disambat itu kok kada boleh. Nah, yang kedua yang boleh digibah, yang keterangan minggu dahulu, orang yang sudah kada malu dengan maksiatnya. Ini kada malu dengan maksiat itu, boleh kita sambat. Ini kada malu permainan dibuat yang listrik bedum, bejatur berimi, kita angkat tak kada sopan adanya, kita sambat bah siang tu ketujuannya berimi, kada apa-apa nih tu, ini seorang bang kada sopan, kita sambat aja boleh aja nih tu. Nah, ada juga menggibah itu yang mana kita wajib contohnya kayak apa? Orang datang kepada kita hendak orang datang kepada kita bertakun, anu nak minta pendapat lawan ikam, aku ni hendak mengaji, hendak berguru lawan si A. Maka kita tahu si A itu orangnya i'tikadnya salah, si A itu ajarannya sesat, kita tahu. Nah, kita pada ikam jangan mengaji ke situ, patah salah orang itu ilmunya. Coba mengaji itu karena sesat jadinya. Nah, itu wajib kita mendahkan itu. Nah, jadi
Tapi jarang ada gibah itu yang hukumnya wajib, jarang, boleh, jarang. Kebanyakannya gibah itu hukumnya haram. Dan kadang-kadang bisa sampai kepada kafir tadi. Itu ada dalam kitab Sirajut Talibin keterangannya, sarah kitab Minhajul Abidin nih. Semoga Allah berkenan menjaga kita semua dari perbuatan menggibah itu dengan karunia-Nya. Adapun mengenai omongan yang diperbolehkan, maka ada 4 hal yang harus engkau perhatikan. Ini omongan yang boleh. Yang boleh pun terlalu banyak bisa jadi kada boleh. Banyak itu dalam agama kita. Macam makan yang halal boleh, kebanyakan makan yang halal kada boleh lagi. Laki-laki boleh berutas pirak, tapi berutasnya 4-5 butir di tangan jadi haram, jadi kada boleh lagi. Bujur boleh makai pirak laki-laki, tapi memakai 2 kiri kanan itu sudah khilaf ulama. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan haram. 3 nyata sudah kada boleh. Jadi bukan somon pirak itu sebanyak-banyaknya laki-laki boleh makai lah ada. Kalau sebutin berutas pirak itu boleh. Kalau kiri kanan sudah khilaf ulama, ada mengatakan boleh, ada mengatakan kada. 3 bang berinting di tangan itu sudah nyata kada boleh. Nah jadi perkara yang boleh belum tentu boleh seboleh-bolehnya. Bicara yang boleh pun mesti ada yang dipelihara, dijaga. 4 hal. 1, menyibukkan para malaikat pencatat amal yang mulia. Kita ini bicara yang boleh aja, tapi perkataan kita yang boleh itu maulah sibuk malaikat dengan mencatat amal lisan yang tidak membawa kebaikan dan tidak ada faedahnya. Sudah semestinya jika orang merasa malu terhadap 2 malaikat yang mencatat amalnya, sehingga tidak mengecewakan mereka. Allah Ta'ala berfirman, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya tidaklah seseorang mengucapkan suatu perkataan kecuali di dekatnya ada malaikat rakib atid yang mengawasi dan menunggu. Maka kita disuruh menghormati malaikat, disuruh jangan mengecewakan malaikat. Nah, kalau kita banyak bicara itu menyibukkan malaikat dengan hal yang kada perlu menyibukkan mereka. Yang kedua, berbicara yang diperbolehkan itu berarti meremehkan buku catatan amal. Kan masing-masing orang ada berisi catatan amal. Namun orangnya kebanyakan bandir lah kasih hibak catatan amal itu. Ngapa kayaknya di sana membacai? Ngapa di akhirat kayaknya menunggu perhitungannya? Kebanyakan pandirnya. Berbicara yang dibolehkan itu berarti meremehkan buku catatan amal, sebab mengobrol dan berkata yang bukan-bukan. Karena itu hendaklah seseorang hamba menjaga diri dari hal tersebut dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan bahwa sebagian ulama melihat seseorang yang sedang berbicara jelek,
bahwa sebagian ulama melihat seseorang yang sedang berbicara jelek, lalu berkata, hai orang ini, celaka engkau menyampaikan kitab catatan kepada Tuhanmu, maka perhatikanlah apa yang kamu sampaikan itu. Kita ini mencatat di buku, macam tulisan kita di buku nih, kadang-kadang ada yang baik dicatat, kadang-kadang ada yang kada bagus dicatat, kadang-kadang pokoknya tulis saja di buku. Suatu hari kita buku itu dilihati oleh guru rajia ke kamar umpamanya, meriksa buku siapa nih, buku si Fulan, lihati tulisan apa isinya, ada yang bermanfaat, ada yang kada kakaruan. Nah supan kada kita ampun buku ini tentu supan. Maka itu juga kita di hadapan Allah, kami ditampaikan apa samuan yang kita bicarakan itu. Malukah kita di hadapan Allah atau kada supan? Catatan si Fulan lah. Allah memeriksa, Allah menghisap, banyak dan kada kakaruan catatannya. Nah, engkau menyampaikan kitab catatan kepada Tuhanmu, maka perhatikanlah apa yang kamu sampaikan itu. Apa yang kamu sampaikan kepada Tuhan itu diperhatikan, baikkah, kadakah, mau wasupankah, kadakah, itu maksudnya. Yang ketiga, engkau bakal membaca buku catatan amal itu di hadapan Maharaja yang Maha Kuasa nanti pada hari kiamat, disaksikan oleh semua orang di tengah-tengah berbagai kegawatan dan hal-hal yang mengerikan, dalam keadaan dahaga, telanjang, lapar, jauh dari surga, lagi pula terhalang dari kenikmatan. Nah, kita disuruh Allah karena membaca semuaan pekerjaan kita itu. Maka kita membacaan itu bertelanjang, orangnya saling banyakkan, macam-macam huru hara, kita disuruh membaca apa yang kita perbuat sejak kita balik sampai kita mati, disaksikan oleh seluruh makhluk. Ini orang-orang yang dihisap Allah dengan hisap yang berat. Nah, jadi catatan amal kita ini diperiksa, disuruh Tuhan baca. Di situ lengkap datanya, apa yang kita lakukan sampai jam detik ada hari-harinya. Saya pada hari Senin tanggal 2 bulan 7 2010 jam 7:35 berkata ini. Saya pada hari Senin tanggal 2 bulan 7 2010 jam 9:30 bertemu puan membicarakan ini. Nah, semua dibaca satu persatu sampai habis umur kita. Nah, ini orang-orang dihisap oleh Allah macam itu. Membaca di tengah orang banyak bertelanjang pulang. Ini menunjukkan bahwa kekurangan amal perbuatannya. Jika ini orang baik, orang yang suka bersedekah pakaian, dari bertelanjang bang di situ kena. Anda bakal membaca buku catatan amal itu di hadapan Maharaja yang Maha Kuasa nanti pada hari kiamat, disaksikan oleh semua orang di tengah-tengah berbagai kegawatan dan hal-hal yang mengerikan, dalam keadaan dahaga, telanjang, lapar, jauh dari surga, lagi pula terhalang dari kenikmatan.
Nah, jadi amal kita tobat itu dihapus dari catatan amal. Kita hari ini seharian banyak bebandir nang kada kakaruan. Makanya kamarian dan mangga kita tobat. Istighfar kepada Allah, menyesali perbuatan hari ini. Berjanji kada lagi esok mau ulang kayak kebanyakan bandir hari ini. Jujur kita tobat kepada Allah dihapus. Nah, dalam buku catatan amal kada ada lagi tulisannya. Kita melakukan maksiat, melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, tapi kita tobat, bujur-bujur tobat, dan Allah Maha tahu tobat itu bujur-bujur atau kada. Tuhan lagi yang tahunya. Bila bujur-bujur tobat diterima Tuhan tobatnya. Itu janji Allah di Quran. Rasulullah mengatakan demikian. Orang yang bujur-bujur tobat pasti diampuni Allah. Pasti diterima tobatnya asal bujur-bujur tobat. Yang jadi masalah kita ini bujur-bujur kada tobatnya. Nah, itu hanya diri kita yang tahu dan Allah. Bila kita tobat, benar-benar tobat, apapun dosa yang kita lakukan, apapun bicara yang kita ucapkan terhapus dari catatan amal kita. Nah, makanya itu penghapus dosa yang paling ampuh adalah kalimat la ilaha illallah. Tetapi mengucapkannya pada akhir hayat seseorang. Orang itu akhir kalamnya la ilaha illallah. Maksudnya kada simpan diran lagi. Sebulan kada simpan diran lagi. Koma mati. Nah, anggarannya akhir kalamnya la ilaha illallah itu. Bila orang mengucap la ilaha illallah, itunya kada sadar lagi. Dan minggu kada sadar, mati, nangarannya akhir kalamnya la ilaha illallah itu. Nah, kalimat yang diucapkan la ilaha illallah di akhir kalam itu menghapus seluruh dosa yang ia lakukan sepanjang hidupnya. Makanya surga. Nah, orang ini karena buka catatan amal hilang, tertulis kada lagi maksiat yang diperbuat. Kalau ada lagi perkataan yang sia-sia dalam buku catatan amal itu ditulis, semua dihapus dengan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat tadi. Nah, jadi tobat daripada segala dosa, terutama dalam bab ini tobat daripada berbicara nang haram, berbicara nang sia-sia, berbicara nang kada ada manfaatnya, apalagi bicara nang menyebabkan kafir tadi, itu sangat perlu. Jadi tobat di sore hari. Karena besokan tobat terhadap nang malam tadi. Itu tiap hari kita besokan tobat kalau ada dosa yang dilakukan malam tadi. Namun kita tobatnya bujur-bujur, diterima Allah, dihapus kesalahan kita, nang tertulis kebaikan-kebaikan aja lagi. Yang keempat, dicela dan dijelik-jelikan lantaran apa yang engkau ucapkan, dan engkau pasti tidak dapat mengemukakan alasan serta malu kepada Tuhan yang Maha Agung. Katanya ditakuni Tuhan, apa kamu mengucapkan itu ya Tuhan? Apa garang manfaatnya? Apa garang gunanya? Nah, kawalah kita lagi beralasan, nggak ada kawal lagi selain menunggu azab, menunggu siksa. Telah dikatakan oleh sebagian ulama, berhati-hatilah engkau, jangan berbicara berlebihan, karena hisabnya lama sekali. Hisab itu lawas kita di akhirat itu. Orang sudah ke surgaan, sudah berjurup, seorang masih berurusan lagi karena kalantihan dalam dunia. Karena kalantihan dalam dunia, orang ke surgaan, seorang masih berurusan menjurakan kata-kata bahari. Cukuplah 4 pokok ini sebagai nasihat untuk orang yang mau menerima nasihat. Aku telah berpanjang lebar memberikan keterangan yang memuaskan dalam kitab Asraru Muamalatiddin, kitab karangan Imam Ghazali juga. Asraru Muamalatiddin, telaahlah kitab itu, engkau akan merasa puas. Nah, selanjutnya pasal keempat, masalah hati. Ini yang terakhir, minggu akan datang kita sudah pray.